guys, Happy New Year 2026. Welcome back to Radiant Student Online Service. Wow, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman di awal tahun ini. Di gereja kita, setiap awal tahun akan diberi kartu harapan untuk kita isi. Apa tujuan kita, apa yang mau kita lakukan, atau bidang apa yang ingin kita kembangkan. Kita harus buat pilihan, mau apa nih yang akan kita lakukan, apa yang akan kita isi di kartu harapan. Untuk memulai awal tahun pun kita harus ambil keputusan. Karena itu, hari ini kita mau belajar cara mengambil keputusan yang benar dan tepat berdasarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah bisa masuk ke awal tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Kami percaya di hari-hari ke depan kami juga akan beserta dengan Engkau. Engkau akan menyertai setiap kami, setiap langkah kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hidup kita ini seperti perjalanan. Kita pasti harus memilih kemana tujuannya, naik kendaraan apa, mau berangkat kapan, dan arahnya kemana. Kalau kita nggak memilih, jadinya kita stuck di situ aja, nggak kemana-mana. Dalam kehidupan pun, kalau kita nggak mau memilih, kita akan diam di situ aja. Waktu terus berjalan, umur makin bertambah, tapi kehidupannya nggak berkembang. Kalau ada yang bilang, aku hidupnya nggak harus memilih kok, karena aku orangnya ngikut aja, ngikutin teman, ngikut kata orang, ya go with the flow lah. Nah, padahal teman-teman, itu pun pilihan. Artinya, kalian memilih untuk ikut arus. Kalian memilih untuk ikutin apa kata orang. Untuk ambil keputusan itu nggak mudah. Pasti kita pernah bingung. Pilih untuk bergaul sama siapa? Sebaiknya ikut ekskul apa? Ini kirim chatnya atau enggak ya? Mau berkata jujur atau bohong sedikit? Semua itu adalah pilihan. Keputusannya ada di tangan kamu. Terus kalau begitu, gimana caranya bisa ambil keputusan yang benar? Kabar baiknya, ada Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Ia tidak akan membiarkan kita jalan sendirian. Waktu gereja ini dibangun, untuk mendapatkan izin gedung itu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan, ketemu sama orang-orang yang bersangkutan, menyiapkan dokumen, dan tentunya menghabiskan banyak waktu juga tenaga. Tapi kita lihat sekarang, hari ini kita bisa beribadah di gedung gereja kita. Karena Tuhan buka jalan. Semua sudah Tuhan atur tepat pada waktunya. Walaupun orang lain bilang, itu cuma kebetulan. Tapi kita tahu, di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Tuhan kita tidak asal-asalan dan tidak tiba-tiba, karena apa yang Tuhan lakukan itu sudah dalam rencana. Dan kita dipanggil untuk berjalan dalam rencana itu. Kalau kita perlu berjalan dalam rencana Tuhan, kenapa kita masih suka bingung, bahkan salah ambil keputusan? Masalahnya bukan Tuhan tidak mau berbicara, tapi kita yang terlalu berisik. Pikiran kita sudah terlalu berisik sama suara, info dari luar, sehingga gak ada ruang untuk dengerin suara Tuhan. Waktu kita sudah habis untuk main HP, scroll TikTok, nonton drama, jadinya tidak ada lagi waktu untuk baca firman Tuhan. Padahal salah satu cara Tuhan berbicara adalah lewat firman-Nya. Saat Tuhan berbicara, Ia akan berbicara dengan lirih, artinya lembut, pelan-pelan, bukan teriakan. Tujuannya karena Tuhan mau ada hubungan. Kalau kalian mau kenalan sama temen, kan gak akan teriak, sini kamu, kita kenalan. Yang ada, dia malah takut untuk punya hubungan pertemanan sama kamu. Tuhan pun mau ada hubungan. Ia gak akan teriak, Gloria, ayo datang ke aku, baca Alkitabmu. Kalau begitu, jadinya saya lakukan karena saya takut, bukan karena mau ada hubungan. Tuhan akan berbicara dengan lembut, karena Ia mau ada hubungan yang dibangun. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa dengar tuntunan Tuhan? How to get God's guidance. Yang pertama, walk with the light. Kita mau baca di Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Teman-teman, apa kalian pernah mengalami keadaan mati lampu atau masuk ke dalam ruangan yang gelap? Saat sekeliling kalian gelap, pasti kebutuhan dan keinginan pertama kita adalah cahaya untuk memberi terang. Suatu kali saya pernah jalan sama teman-teman ke Taman Hutan Raya, dan di sana ada goa. Kita coba masuk ke salah satu goanya. Keadaannya itu gelap banget. Padahal saya buka mata, tapi yang saya lihat hanya gelap. Untuk bisa terus jalan maju, kita pakai flashlight di HP. Karena kita nggak tahu ada apa di depan kita. Bahkan di depan goa itu ada yang jual senter, karena sepenting itu cahaya. Tanpa ada terang, kita akan bingung arahnya kemana. Waktu ruangannya gelap dan gak ada sumber cahaya, kita akan coba raba-raba sekeliling. Kita gak yakin untuk melangkah dan bisa nabrak. Begitu juga hidup kita tanpa tuntunan Tuhan. Rasanya gelap dan tidak ada cahaya. Tapi kadang kita gak sadar bahwa yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu tidak benar. Kita bisa saja ditipu sama gelapnya dunia ini. Karena gelap, kita merasakan yang kita lakukan benar. Oh, ini arahnya sudah sesuai. Padahal tanpa sadar, kalau sebenarnya kita sedang tersesat dan di ujung jalan itu ada jurang. Karena itu, kita perlu Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Saat ikut Yesus, Dia menerangi jalan kita. Yang tadinya kita ragu melangkah, Tuhan bisa membuat kita bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, obey His plan. Kita baca cerita saat Tuhan menuntun bangsa Israel siang dan malam di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Sebenarnya, kalau jadi bangsa Israel, bisa aja nih, bangsa Israel punya plan sendiri, punya rencana sendiri. Tuhan caranya kayak gini, waktu malam aku mau supaya mata kita bisa melihat dalam kegelapan. Tapi Tuhan punya rencana lain, yaitu Tuhan kasih tiang api saat malam, yang bukan hanya kasih cahaya di kegelapan, tapi juga kasih kehangatan, karena kalau malam itu dingin sekali. Dan bangsa Israel belajar untuk mau taat sama rencananya Tuhan. Artinya, Tuhan bukan cuma hadir di keadaan yang baik aja. Tuhan juga bukan cuma hadir saat keadaannya lagi sulit, saat gelap dan membingungkan. Tapi buktinya Tuhan hadir di bangsa Israel saat gelap, saat terang juga, pada siang dan malam. Dan tugas bangsa Israel hanya satu, yaitu taat ikuti tuntunan Tuhan. Dan tugas kita hari ini juga sama teman-teman. Taat ikuti tuntunan Tuhan, jangan jalan sendirian. Life is a journey. Hidup kita ini adalah perjalanan. Dan perjalanan itu akan penuh tikungan, ada tanjakan naik turun, ada di mana jalannya bercabang, kita bingung pilih arah yang mana. Yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu mengikuti terang itu? Kalau Yesus yang memimpin hidupmu, kamu tidak akan salah jalan. Even rasanya, aduh jalannya buntu, ini pasti salah. Tapi kalau kamu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan membukakan jalan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu tersesat. Kamu akan berjalan dalam terang hidup. Mulai hari ini, kita mau ambil komitmen untuk meluangkan 5 menit setiap pagi untuk diam, fokus ke Tuhan, dan bilang, Tuhan, tuntun aku hari ini. Kalau biasanya yang pertama kalian lakukan saat bangun pagi adalah buka HP, lihat chat WA, lihat Telegram, lihat baca IG, pikiran kamu sudah diisi sama informasi dari HP. Tapi coba ambil waktu untuk fokus sama Tuhan. Yang kedua, baca firman, walau hanya 1 ayat.
Saat kamu membaca firman Tuhan, artinya kamu memilih untuk memberi ruang agar terang masuk ke dirimu. Semakin lama kamu akan terbiasa baca firman, dan semakin banyak ayat yang akan kamu baca. Yang ketiga, berani berhenti sejenak sebelum ambil keputusan. Lalu tanya, apakah ini sudah sesuai sama terang Tuhan? Karena kalau kita mengikuti terang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hari ini saya mau ajak teman-teman dimanapun kalian berada untuk belajar ambil keputusan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya akan mendoakan 2 pokok doa. Yang pertama, maukah kamu menerima Yesus Sang Terang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan yang kedua, maukah kamu berjalan dalam terang dan taat kepada rencana Tuhan di dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami tuntunan. Hari ini saya berdoa untuk setiap teman-teman yang mau untuk menerima Tuhan Yesus menjadi satu-satunya juru selamat untuk mereka. Tuhan, masuklah ke hidup mereka dan jadilah terang. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Saya juga berdoa untuk setiap teman-teman yang mau untuk berjalan dalam terang Tuhan, yang mau untuk belajar taat kepada tuntunan Tuhan, kepada rencana Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk setiap kami. Kami mau Tuhan, supaya di awal tahun ini kami punya komitmen yang baru untuk berjalan bersama dengan Engkau dalam tuntunan Tuhan. Jemaat Allah, angkatlah tangan kalian. Tuhan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Apapun yang sedang kalian kerjakan, apapun tujuan kalian di tahun ini, supaya ada Tuhan Sang Terang itu yang menuntun hidup kalian. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel siang dan malam. Tuhan yang sama yang akan menyertai kalian dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, apapun tujuan kalian, supaya ada Tuhan yang beserta dengan kalian. Kami terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buat teman-teman yang perlu dukungan doa, kalian boleh scan QR Code di bawah ini. Dan akan ada pendoa yang mendoakan kalian dan mendukung kalian. Happy weekend and God bless you!